Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pasuruan People. Hari ini program inspirasi kita untuk edisi 8 Maret 2022. Ada saya Yoga Pratama yang sudah siap untuk temani Anda lagi ya di program inspirasi kita ini. Untuk 1 jam pertama saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, di mana untuk hari ini saya punya kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Bapak Nasrub ya, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Langsung saya sapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Nasrub. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nasrub? Alhamdulillah baik. Baik ya, hari ini bisa langsung meluncur ke studio Suara Pasuruan, dan hari ini Pak Nasrub ini membawa satu tema Pasuruan People, peran aktif masyarakat dalam pemilu dan pemilihan 2024. Nah, seperti apa peran aktif masyarakat kalau di mata Pak Nasrub dan kawan-kawan Bawaslu? Nanti kita kupas habis ya untuk hari ini. Dan Anda boleh bergabung untuk program Bawaslu on Air, Bawaslu mendengar untuk hari ini ya. Anda bisa langsung bergabung di SMS maupun WA kami 0811 30 60 107. Dan program ini juga bisa ditonton di akun YouTube dari Suara Pasuruan. Nah, Pak Nasrub, hari ini kita ngobrolin seputar peran masyarakat ya dalam pengawasan pemilu dan pemilihan. Nah, sebelum kita cari tahu seperti apa peran aktifnya masyarakat, nah kalau menurut Pak Nasrub, nah, pemilu sama pemilihan itu apa bedanya Pak Nasrub? Untuk pemilu dan pemilihan, bahwasannya pemilu kita selaku warga negara memilih presiden, DPD, DPR RI, gitu. Iya. Untuk DPR provinsi dan DPRD itu pemilihan. Oke. Pemilu Ya Pak. ya, itu pemilu. Kalau pemilihan kita memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, itu yang Pemilihan. Oke. Nah, yang kalau untuk dulu tanggal istilahnya pilkada. pilkada ya Bapak. Nah, Oke. sekarang pemilihan. Gitu. Oke, kalau untuk tanggalnya sendiri Pak, apakah sudah pasti untuk pemilu dan pemilihan nanti? Kalau untuk tanggal, karena KPU sudah melaunching tanggal 14 Februari, Oke. yang kemarin dilaunching ketika tanggal 14 Februari 2022 ini, bahwasanya pelaksanaan pemilu itu 14 Februari di tahun 2024. Oke. Oke. Itu kita selaku Bawaslu tetap siap sesuai regulasi yang ada. Oke. Kita hanya melaksanakan aturan yang ada. Oke. Oke. Kalau untuk tanggal pemilihannya sendiri Bapak? Untuk pemilihannya 27 November. 27 November 2024. Oke, seperti itu Pak Soren Bapak, sudah dipastikan ya. 14 Februari dan 27 November Bapak ya. Di tahun 2024 itu yang sudah ditetapkan untuk tanggal pemilu dan pemilihannya Pak. Tapi yang sudah dilaunching dipastikan ketika tanggal 14 Februari. Nah, yang dilaunching itu pemilunya saja kemarin. Oke, baik. Nah Bapak, kalau untuk pemilu dan pemilihannya sudah dipastikan. Nah, kalau untuk persiapannya seperti apa untuk kawan-kawan Bawaslu untuk saat ini? Kawan-kawan Bawaslu untuk melakukan persiapan di tahun 2024, kita tidak henti-henti melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga ketika 2024 nanti masyarakat benar-benar paham terkait apa itu pemilu. Itu ikhtiar Bawaslu yang kita lakukan. Berarti terus sosialisasi Bapak ya. Oke. Oke, sosialisasi. Bentar, saya coba
arahkan mic-nya biar lebih jelas Pak. Ya. Oke. Oke. Pak Nasrub, kalau untuk bentuk sosialisasinya seperti apa Pak? Kalau dari kawan-kawan Bawaslu? Kita selama ini mulai tahun 2019 kita melakukan pembelajaran Sebentar Pak. partisipatif, yaitu dengan teman-teman mahasiswa di seluruh kampus-kampus di Kabupaten Pasuruan dan di teman-teman SMA yang kelas 3. Dan ketika di 2024 mereka sudah punya hak pilih. Oke. Oke. Itu yang kita lakukan. Oke. Baik. Sepertinya saya harus berganti mic ini Pak biar tambah enak ya. Yeah. Coba mic yang ini Bapak boleh? Ya. Pak Nasrub? Ya. Nah, enak kan? Jelas ya. Oke. Berarti semua kalangan disasar ya oleh kawan-kawan Bawaslu Pak Nasrub. Oke. Pak Nasrub, kalau untuk pemilunya sendiri Pak, apa sih fungsi pemilu itu Pak? Mungkin Pak Suranton juga harus tahu Pak fungsi pemilu itu sendiri. Fungsi pemilu itu kita memastikan terlindungnya hak politik warga negara, memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan, mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentu kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. Nah, itu yang kita harapkan nanti sesuai regulasi yang ada, bahwa fungsi pemilu itu memilih pemimpin-pemimpin kita yang sesuai dengan visi dan misi mereka, yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Itu yang kita harapkan, sehingga kita melakukan sosialisasi ini masyarakat bisa memilih pemimpin-pemimpin yang akan duduk di DPR, di DPD, atau presiden, gubernur, atau bupati, wali kota. Ini benar-benar sesuai harapan mereka. Nah, itu. Oke Pak, misalnya nih pemilihan itu kan serentak 2024, termasuk untuk kepala daerahnya Pak. Misalnya ada yang kepala daerahnya masa jabatannya belum habis, atau masa jabatannya belum atau sudah habis, itu bagaimana Pak untuk pemilihan 2024 nanti? Karena regulasi undang-undang bahwa pemilu serentak dan pemilihan itu dilakukan di tahun 2024, di tahun yang sama, hanya beda bulan. Yang pemilu di Februari, yang pemilihan di November. Nah, dalam tahun yang sama, serentak dalam tahun yang sama. Nah, itu baik yang sudah purna tugas atau yang masih belum, itu tetap dilaksanakan di 2024. Seperti di Kabupaten Pasuruan, mungkin di 2023 sudah habis. Nah, maka di 2024 di kota beda lagi Pak ya, di 2024 kota masih belum habis masa jabatannya. Nah, tapi pelaksanaannya ketika di Kabupaten 2023 kan yang sebelumnya itu dilaksanakan di tahun 2023 itu kan gitu. Tetapi menjadi sama, dilaksanakan secara bersama di tahun 2024. Baik yang sudah habis atau masih ada sisa waktu. Nah, gitu. Intinya semuanya dibuat barengan Pak, serentak Pak ya? Iya, serentak di tahun 2024. Misalnya belum sudah habis masa jabatannya, nah, berarti kepala daerahnya dilantik oleh dilaksanakan oleh PJ Pak ya? Nah, iya betul. Oke, seperti itu. Intinya semuanya harus barengan kompak 2024. Ya, di 2024. Oke, seperti itu. Nah, kalau untuk keterlibatan masyarakat Pak itu seperti apa? Untuk misalnya tahapan pemilunya itu seperti apa? Peran serta masyarakat untuk tahapan pemilu nanti. Untuk tahapan pemilu nanti, masyarakat
Yang pertama lah bisa mengawal dirinya. Apakah saya ini benar-benar mempunyai hak pilih, walaupun dia tidak menggunakan hak dipilihnya. Memastikan di DPT apakah dia sudah masuk, itu yang paling bawah lah, paling simpel Pak, paling simpel, yang bisa dilakukan. memastikan dirinya masuk di DPT. Nah, itu yang sangat kita harapkan, sehingga kontrol masyarakat biar ketika pelaksanaan tidak ada yang mengatakan saya belum masuk DPT, saya belum terdaftar. Dengan keikutsertaannya masyarakat itu dia sudah kontrol sendiri karena DPT itu sudah ditempel. Oke. Kalau belum, kira-kira apa yang harus dilakukan masyarakat? Misalnya belum masuk itu Pak. Bisa menyampaikan ke petugas di tingkat desa BPS bahwa dirinya tidak masuk dalam DPT. Sehingga nanti ke BPK ke KPU dengan data-data mereka bahwa memang dia benar-benar sudah memiliki hak untuk memilih. Gitu. Oke. Pak Suryanpel juga harus tahu ini Pak, kira-kira syaratnya untuk kalau sudah masuk dalam DPT itu apa syaratnya Pak? Yang pertama, untuk bisa memilih itu sudah dewasa, umur 17 tahun. 17 tahun Pak ya. Atau dari TNI Polri yang sudah purna tugas, dia mulai memiliki hak untuk memilih. Nah, itu kita selalu kerjasama dengan Polres, dengan Kodim yang terkait anggota-anggota yang pensiun itu, kita minta data tersebut dan kita selaku Bawaslu kita beri masukan ke KPU bahwa di Kabupaten Pasuruan ini TNI Polri yang sudah purna tugas jumlahnya sekian. Atau yang baru masuk DPT atau sudah dewasa, sudah umur 17. Baru haknya ketika anak kelas 3 SMA sudah umur 17 dia harus punya KTP dan mempunyai hak untuk memilih. Di situ kita bekerja sama dengan Capil bahwa berapa jumlah anak-anak yang sudah memiliki KTP. Kita sudah selalu kerjasama dan kita sering datang menanyakan hal tersebut karena ada DPT berkelanjutan yang dilakukan pengawasan oleh Bawaslu dan diberikan masukan kepada KPU sehingga KPU bisa memasukkan mereka tersebut. Itu. Penyaringan DPT itu dilakukan mulai kapan Pak biasanya Pak? Kalau kita ini sudah, karena ada DPT berkelanjutan, kita selalu memberi masukan. Tapi nanti tahapan itu ada verifikasi tentang DPT itu, kita lihat apakah sudah meninggal, apakah dia yang purna tugas, apakah dia yang sebelumnya belum punya hak sehingga menjadi punya hak ketika sudah umur 17. Nah, itu yang selalu kita lakukan bersama-sama dengan anggota kita yang lain nanti ketika sudah lengkap anggota Bawaslu dari kabupaten sampai TPS. Itu. Oke. Dan datanya terus berubah Pak ya, sebelum adanya pemilu nanti. Oke. Nah, kalau untuk Pak Nasrup sendiri dan kawan-kawan seperti apa untuk mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan nanti Pak? Ya, ketika kita untuk mengajak, kita sosialisasi di organisasi keagamaan, di NU, di Muhammadiyah, kita melakukan sosialisasi bahwa sekarang tahapannya ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah disusun oleh KPU, sehingga mereka itu mendapat informasi dari kita bahwa pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari 2024 itu harus dipastikan mereka sudah masuk dalam DPT gitu.
Gitu. Kita sosialisasi ya ke seluruh masyarakat lah, ke lapisan masyarakat di tingkatan mahasiswa, tingkatan organisasi keagamaan, itu selalu kita lakukan. Dan respon masyarakat seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah sangat baik sekali. Kita banyak MOU dengan desa pengawasan. Kita turun ke lapangan. Mungkin kalau di sini Bawaslu Kabupaten Pasuruan yang divisinya Buditit. Nah, itu yang sering turun ke desa-desa, ke jamia-jamia, lembaga-lembaga yang lain, itu dia yang aktif, Pak. Aktif. Oke, Pak, kalau untuk contoh yang lain, Pak, dari keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pemilu, ada contoh yang lain mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Bapak? Ketika ada pelanggaran, ini yang memang membutuhkan keberanian masyarakat. Masyarakat tahu itu adanya pelanggaran, tapi mereka enggan untuk melaporkan adanya pelanggaran itu. Itu yang harus kita tumbuhkan. Ada money politik, semua ada yang tahu, cuma keberanian yang harus kita tumbuhkan ini. Maka kita tidak henti-hentinya untuk sosialisasi, itu menumbuhkan keberanian masyarakat untuk berani melaporkan bahwa adanya ketidakbenaran. Pemilu itu harus seperti ini, harus tidak pakai ini, kan gitu. Nah, ini yang masih kurang di masyarakat kita, karena masyarakat kita bahasanya wes enggak mau resiko lah, gitu. Gitu. Keberanian untuk melapor seperti itu. Keberanian untuk melaporkan. Dan bulan Maret ini kalau nggak salah, Pak, untuk beberapa desa juga menggelar pilkades, Pak. Nah, mungkin ada di antara pasukan di rumah mungkin saja ini, Pak, mendapatkan bantuan atau gimana yang berbau money politik. Nah, kalau untuk pilkades seperti ini, apakah Bawaslu ikut di dalamnya atau gimana, Pak? Untuk pilkades Bawaslu tidak memiliki kewenangan di situ. Nah, kewenangan Bawaslu yaitu pemilu dan pemilihan. Untuk pemilihan kepala desa tidak masuk di situ, di undang-undang pemilihan kepala desa. Tidak memiliki kewenangan. Bahwasanya kewenangan Bawaslu hanyalah pemilu dan pemilihan itu. Oke. Tapi setidaknya untuk pengetahuan money politik untuk menolak itu harus. Makanya kita sering turun ke desa-desa pengawasan biar kos mereka itu tidak tinggi ketika dia jadi benar-benar memegang amanah masyarakat. Gitu. Oke, Bapak. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya, Pak, untuk hari ini ya. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan 2024 untuk hari ini di program Bawaslu on Air, Bawaslu Mendengar. Ada saya Yoga Pratama dan hari ini saya bersama dengan Pak Nasrub selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
Tiada henti menginspirasi. Kita balik lagi Pak Suranpel untuk program inspirasi kita. Untuk kali ini kita untuk 1 jam pertama ada di program Bawaslu On Air, Bawaslu Mendengar. Dan hari ini saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan Bapak Nasrub ya selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Pak Nasrub, kita lanjut lagi ngobrolnya ya untuk sesi terakhir bersama Pasuruan People lainnya. Nah, Pak Nasrub, untuk hari ini tema kita peran masyarakat ya dalam betul. pemilu dan pemilihan 2024. Nah, kira-kira Pak Nasrub, mengapa masyarakat harus ikut terlibat di dalamnya dalam pengawasan pemilu dan pemilihan 2024? Memastikan terlindunginya hak mereka, hak-hak mereka untuk dipilih atau memilih. Ini memberi informasi karena sebelum tahapan berlaku, siapa yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPD, ini maka masyarakat, peran masyarakat sangat penting itu kita sosialisasikan biar mereka bisa menggunakan haknya, hak memilih dan dipilihnya. Nah, tahapan ini belum masuk. Nah, sehingga mereka bisa siap-siap untuk bisa ikut serta. Itu memastikan hak mereka terfasilitasi oleh negara. Nah, itu. Gitu. Intinya seperti itu. Mempunyai hak untuk dipilih atau memilih, Pak. Iya. Oke. Nah, kalau untuk tahapannya sendiri, Pak, untuk tahapan pemilu itu mulai kapan, Pak? Pemilu 2024. Kalau kita tarik mundur 20 bulan, 14 Februari 2024, Juli Juni itu sudah mulai tahapan. Itu tahapan pendaftaran, mulai pendaftaran peserta pemilu yang partai politik, DPD, presiden. Nah, itu mulai di bulan-bulan itu. Oke, Juni atau Juli, Pak? Iya. 2022. Kalau kita tarik 20 bulan, 14 Februari itu ketemunya di Juni besok ini ya, Pak, tahun ini ya. Pak ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Pak, setelah Juni kemudian setelah pendaftaran itu Pak ada tahapan apa lagi Pak yang dilanjutkan? Ya, verifikasi partai politik. Karena partai politik yang tidak masuk Senayan itu partai-partai politik yang baru perlu kita verifikasi keanggotaannya. Itu tahapan-tahapan mulai pendaftaran, verifikasi partai politik, juga verifikasi kalau presiden mungkin Bawaslu RI dan KPU RI lah. Kalau DPD terkait dukungan kita juga melakukan itu tentang dukungannya itu kita verify, kita turun ke bawah, bener nggak orang ini mendukung DPD yang berangkat. Nah, itu tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan nanti menjadi tanggung jawab Bawaslu itu. Gitu. Nah, kalau untuk tahapan pemilihannya Bapak itu kapan Pak? Untuk tahapan pemilihannya? Kalau pemilihannya itu karena Jawa 9 bulan Februari, sekitar Maret April lah nanti 2024 mulai. Oke. Karena DPR yang terpilih itu kan belum dilantik, Februari baru kan gitu. Setelah pelantikan DPR yang terpilih di provinsi atau DPRD baru tahapan untuk pemilihan kita lakukan sekitaran di situ. Oke, seperti itu Pak Suranpel, tahapan yang akan dilaksanakan oleh kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Nah, kalau untuk resikonya Pak, misalnya resiko jika masyarakat tidak ikut terlibat dalam mengawasi pemilu dan pemilihan, resikonya seperti apa? Resikonya sangat tinggi sekali, akan terjadi permasalahan-permasalahan karena masyarakat dicueklah terhadap pelaksanaan pemilu ini. Biarlah yang terjadi seperti itu kan, biar hoak, oke, segalanya oke pokoknya.
money politik. Oke, dia tidak ikut serta. Ya nanti hasil pemilu atau pemilihannya ini kan kualitas kepemimpinannya juga dipertanyakan. Dampaknya kan di situ. Tidak memiliki kekuatan politiknya itu. Dianggap wah biasalah itu kan gitu. Sehingga masyarakat memandangnya rendah terhadap pemimpin-pemimpin. Maka itu kita genjot masyarakat ini benar-benar ikut serta dalam melakukan pengawasan pemilu ini. Karena kita tidak menuntut kemungkinan dengan anggota 5 di kecamatan 3. Kalau di Kabupaten Pasuruan itu kalau 3 kali 24 sekiranya Panwascam itu 72. Dengan jumlah DPT di kabupaten 1, berapa 1 juta berapa itu yang dulu kita dan tidak mungkin untuk mampu mengawasi secara utuh dengan jumlah masyarakat yang besar itu. Nah, kita genjot, kita sosialisasi mengharapkan masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap pemilu dan pemilihan sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kita harapkan gitu. Ketika mereka cuek, maka pemimpin-pemimpin yang jadi itu tidak sesuai dengan keinginan harapan ini. Bahwa harapannya untuk memilih pemimpin yang baik, yang amanah, tapi mereka cuek. Mana mungkin dia bisa mendapat hasil yang baik ketika dia tidak ikut serta gitu. Ya, itu yang sangat kita harapkan, keikutsertaannya masyarakat itu. Gitu. Termasuk keikutsertaan dalam pengawasan partisipatif, Pak. Nah, seperti apa itu, Pak? Mungkin banyak yang baru mendengar hari ini. Kalau pengawas partisipatif itu apa sih, Pak? Pengawas partisipatif itu dengan sukarela dia melakukan pengawasan bagaimana mereka itu selaku warga negara yang sudah memiliki hak memilih atau dipilih, ketika posisinya hanya sebagai masyarakat yang hak memilih, dia bisa melaporkan terjadinya pelanggaran dengan atas dasar dia sebagai warga negara yang sudah memiliki hak, atau melalui gabungan atau LSM, apakah dari mahasiswa di situ bisa, karena apa, mereka mempunyai Bawaslu ini kan nantinya ketika pengawasan partisipatif itu murni memang tidak ada anggaran, dengan kesadaran mereka, dengan tujuan bahwa pemilu ini dengan baik, dengan keinginan sesuai keinginan harapan bahwa kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, dengan sukarela ikut melakukan pengawasan. Itu pengawas partisipatif itu. Jadi tumbuh dari jiwanya mereka. Maka itu yang kita lakukan ini sosialisasi di teman-teman mahasiswa yang idealismenya sangat tidak kita ragukan, kan gitu. Iya. Intinya ikut peduli, Pak, ya. Ikut peduli. Jangan sampai masyarakat ini tidak peduli. Kalau masyarakat tidak peduli, ya akhirnya ya tadi yang saya sampaikan di depan tadi. Gitu. Kan intinya balik lagi ke kita semua nanti hasilnya, Pak. Iya, kan yang merasakan nanti kita semua. Oke, jadi butuh kebersamaan, butuh kegotong royongan, Bapak, ya, untuk mensukseskan pemilu dan pemilihan 2024. Nah, kalau untuk kawan-kawan dari yang sempat datang ke kantor Bawaslu, Pak, itu biasanya kegiatan apa sih, Pak? Kalau saya sempat melihat akun Instagramnya Bawaslu, itu banyak yang mengagendakan ke kantornya Bawaslu. Nah, itu teman-teman mahasiswa ketika datang ke kantornya Bawaslu, dia bagaimana sih pengawasan pemilu itu? Saya ingin tahu bagaimana ketika saya nanti menjadi pengawas partisipatif, dengan kesadaran hati kita untuk melakukan pengawasan, kalau tanpa didukung dengan ilmu tentang pengawasan, kan nanti bisa keliru, kan gitu.
hanya itu melanggar, sedangkan menurut undang-undang tidak melanggar. Nah, itu kita menunjukkan ini loh yang melanggar, ini loh yang tidak. Nah, itu di tahapan-tahapan tersebut dia harus memahami tahapan-tahapan. Nah, gitu. Nah, di situ. Nah, itu tujuan teman-teman datang ke kita, tamu-tamu yang datang ke kita itu dari teman-teman mahasiswa ingin memahami keilmuan tentang pemilu. Itu. Oke, dan Bawaslu sangat terbuka sekali, sangat Pak. Terbuka Misalnya sekali. ada yang menginginkan bantuan sosialisasi kepada dari Bawaslu, mungkin datang ke sekolah atau ke tempat yang lain, boleh, Pak? Kita siap. Kita banyak melakukan MOU dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Pasuruan ini ya. Harapannya itu. Oke. Peran serta masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024 ini karena beririsan sekali. Sehingga tidak menuntut kemungkinan banyak gesekan-gesekan dari masyarakat. Tetapi ketika masyarakat banyak yang mengetahui aturan regulasi pemilu, dia bisa memilah dan memilih, kan gitu. Oh, ini orang yang pantaslah kita pilih. Dia tidak melanggar aturan pemilu, kan gitu. Nah, inilah yang tidak pantas. Dia bisa memilih. Kita tidak menyuruh ojo milih, kan gitu. Cuma ini loh, kasih gambaran bahwa kita memilih itu seperti ini loh. Kalau tidak sesuai ini, nah, patut kita pertanyakan, kan gitu. Oke. Dan kaum milenial, para pemuda juga menjadi target sasaran, Pak, ya, dari kawan-kawan Bawaslu. Ya, bagaimana kalau menurut Pak Nasrub, kawan-kawan atau peran serta dari kaum milenial termasuk dalam pengawasan nanti? Untuk kaum milenial ini dalam pengawasan ini secara keilmuan di masyarakat, dia juga otaknya juga fresh, kan gitu. Ketika kita beri masukan bahwa cara melaporkan ketika adanya tidak pelanggaran pemilu harus terpenuhinya ini bukti formil dan materialnya, ada yang dilaporkan, ada yang melaporkan, ada tempat terjadinya pelanggaran. Ini kita jelaskan semua sehingga mereka ketika menemukan pelanggaran pemilu ini sudah lengkap. Kita beri sangu lah teman-teman milenial itu, karena dia lebih mudah untuk menerima masukan-masukan terkait peraturan pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini. Beda dengan orang-orang yang sudah tua-tua. Wis cukup ndelok awakku iki wis mlebu DPT ta durung kan gitu wis alhamdulillah kan gitu. Tapi dari harapan kita teman-teman milenial ini lebih daripada mereka gitu. Dan respon kawan-kawan milenial bagus nggak, Pak? Bagus sekali dari teman-teman mahasiswa itu. Sekarang banyak berdatangan menanyakan terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan, apa yang harus saya lakukan ketika nanti pelaksanaan itu yang ditanyakan ke kita. Oke. Baik. Nah, kita lanjut ke obrolan berikutnya, Pak Nasrub, seputar contoh partisipasi dalam pengawasan pemilu ini, Pak, yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, termasuk mulai dari tahapan pendaftaran, kemudian tahapan kampanye sampai tahapan pemungutan. Nah, kira-kira bagaimana, Pak, untuk contoh partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu nanti? Hal yang sederhana mungkin ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kira-kira apa saja nih, Pak, untuk contoh kegiatan masyarakat yang paling rendah ya terkait itulah yang sudah saya sampaikan tentang dirinya sudah masuk DPT apakah tidak, kan itu yang paling contoh yang paling simpel ya. Untuk contoh-contoh yang lain itu terkait adanya pelanggaran, maka ketika pelaksanaan pemilihan di hari H itu ya jangan begitu selesai mencoblos langsung pulang. Nah, tunggulah sampai penghitungan selesai, karena di situ
Itu yang contoh yang anu lah, ketika ada pelanggaran semua masyarakat melihat kan gitu. Nah, itu biar tidak ada permasalahan atau kong kali kong penyelenggara pemilu. Nah, itu masyarakat harus mengawal sampai selesai. Itu contoh yang bisa dilakukan yang bisa masyarakat. dilakukan oleh masyarakat. Karena mereka punya hak untuk melaporkan karena dia punya hak pilih atas nama masyarakat. Oke. Gitu. Baik. Nah, misalnya masyarakat Pak menemukan sebuah pelanggaran. Nah, kira-kira apa nih yang harus dilakukan masyarakat ketika menemukan sebuah pelanggaran? Prosesnya seperti apa? Nah, ketika menemukan pelanggaran di tingkat TPS, itu kan di situ ada perangkat kita anggota Bawaslu, yaitu namanya PTPS. Dia bisa melaporkan ke teman-teman PTPS. Tapi ketika dia melihat benar tak itu pelanggaran, maka hari ini yang kita menentukan sosialisasi itu. Pemilu itu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ketika dia sudah punya ilmu, ketika benar-benar pelaksanaan di 2024 nanti, dia itu ketika melaporkan sesuai bukti formil materialnya itu cukup. Tidak melempar batu saja, itu terjadi pelanggaran. Dia lari, tidak mau jadi saksi, tidak mau melaporkan, itu hanya dilempar di media. Nah, itu yang susah. Lempar terus sembunyi tangan. Sembunyi tanganan itu. Nah, maka itu mulai hari ini kita sudah melakukan sosialisasi itu, tujuannya itu ketika pelaksanaan nanti mereka benar-benar menguasai. Gitu loh. Bahwa pemilu itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti ketika lapor juga harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab, maka itu yang kita tumbuhkan keberanian masyarakat untuk melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan. Itu harapan Bawaslu. Ikhtiar yang kita lakukan hari ini melakukan sosialisasi keikutsertaan masyarakat itu. Oke. Termasuk untuk berani melapor apa untuk ya? Berani melapor. Berani melapor misalnya mau datang ke kantor Bawaslu boleh Bapak? Boleh langsung. Kantornya di mana Bapak? Nah, kantornya di sebelah selatan Rumah Sakit Wurut itu. Kota Pasuruan Bapak. Pasuruan. Lebih mudah lah kita mencari. Kalau yang dari barat turun tol, kanan jalan, selatan Rumah Sakit Wurut sudah langsung nyampe Pak. Nyampe ada tulisan kantor Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Pintunya terbuka sangat lebar Pak. Sangat terbuka, sangat lebar, kiri dan kanan dibuka semua. Siap. Untuk masyarakat. Intinya ini salah satu bentuk ikhtiar Bapak ya dari Bawaslu Kabupaten Pasuruan untuk bisa mensukseskan pemilu dan pemilihan 2024. Pak Nasrub, kita dibatasi waktu untuk hari ini dan sebelum berpisah mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk Pasuruan People lain. Monggo. Terima kasih kepada teman-teman tim Pasuruan People telah memfasilitasi Bawaslu untuk sosialisasi tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024, dan harapan kita selalu sosialisasi lewat radio ini. Mudah-mudahan tidak ada kejenuhan lah dari teman-teman, bisa menerima teman-teman kita dari Bawaslu, karena tujuan kita demi kepentingan masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Pasuruan. Itu. Baik, Pak Nasrub, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah banyak kasih wejangan masukan untuk kita semua, dan semoga sukses Bapak ya. Amin. Sukses untuk Pak Nasrub dan kawan-kawan Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Dan demikian Pasuruan People untuk 1 jam pertama untuk program Bawaslu on Air, Bawaslu Mendengar bersama Pak Nasrub selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan.